Di episode sebelumnya, Somun yang sedang di sekolah dijemput sama tim Uncanny Counter karena ada kasus. Hana mendeteksi keberadaannya roh jahat. Yuk, yang udah gak sabar mau tahu kelanjutan alur cerita The Uncanny Counter. Intro. Hai Gulingers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. By the way, makasih loh ya Jeng yang udah support channel ini dengan cara subscribe. Dan buat kamu-kamu nih yang baru guling-guling di channel ini, jangan lupa loh ya Jeng dipijitin tombol subscribe sama loncengnya. Yaudah yuk kita guling-guling, berangkat! Di awal film, kita diperlihatkan mobil Uncanny Counter menuju tempat yang terdeteksi adanya roh jahat. Sesampainya di TKP, Hana mencoba mengingat kembali kalau si roh jahat itu membawa alat pahat. Si Somun, anak yang kekinian pun mencoba nanya datu sama Mbah Google dan menemukan adanya pabrik kerajinan batu di dekat situ. Cepet-cepetlah mereka ke sana. Setibanya di TKP, mereka pun sulit mendengarkan sinyal karena suara di tempat itu terlalu berisik. Film berpindah ke roh jahat yang lagi ngabisin manusia. Tiba-tiba Somun pun datang sambil menjerit-jerit menginfokan ke timnya. Di saat Somun menyentuh roh jahat itu, dia diberi gambaran orang-orang yang udah dihabisin roh itu. Somun pun terkejut. Saat tim datang, roh jahat itu pun udah kabur. 소문아! 괜찮아? 괜찮아? 정신 차려 지금! Dicarinya lah lagi ke sana kemari. Somun yang naik ke atas menara ngeliat dari ketinggian keberadaan si roh jahat. Motak pun cepet-cepet dah ke situ dan perkelahian pun tidak dapat terhindarkan lagi. Di saat Somun terdesak, Wilayah Yung pun muncul. Jadi berhasil ngalahin si roh jahat itu. Somun yang hilang kendali pun ditahan oleh tim lain dan diberitahu untuk lebih bisa mengontrol emosinya. 이 자식아 그만해! Lalu Somun pun diajarkan cara menarik jiwa-jiwa yang tersesat dan mengembalikan roh jahat ke alam baka. Sesampainya di alam baka, Wigen Somun pun mengeluarkan kembali pintu kemana saja milik Doraemon untuk memenjarakan si roh jahat itu. Si jiwa-jiwa yang terjerat pun berterima kasih dan nitip pesen buat anaknya lewat si Somun. Lalu film berpindah ke si Somun yang minta maaf sama timnya karena dia nggak bisa kontrol emosi. Si Motak pun yang sedikit ngegas bilang, roh jahat dan jiwa-jiwa yang terjerat akan lenyap kalau si inang atau tubuh yang dirasukinya mati. Dan kau akan dipenjara atas pembunuhan. Somun pun semakin merasa bersalah. Saat mereka menyaksikan polisi ke TKP, Somun pun berkata, ibu dan ayahku dulu pun polisi Nambu, regu kriminal. Sogwon namanya. Motak yang mendengar nama ayah si Somun merasa tidak asing. Di mobil, mereka berdebat. Somun bilang mau menyampaikan pesan dari si jiwa yang tersesat tadi. Tapi semua tim itu nggak setuju. Saat keadaan mulai hening, Motak mengingat kejadian 7 tahun lalu. Di saat dia tersadar dari koma, dia tak mengingat apapun. Saat dia mau keluar dari rumah sakit, tak sengaja menemukan kartu nama Sogwon dari saku celananya. Motak pun semakin bingung dan penasaran. Lalu film berpindah ke anak sekolahan geng Beduba yang lagi laporan sama seniornya kalau mereka nggak sanggup lawan si Somun. Si senior pun bilang, kalau 1 lawan 1 nggak sanggup, ya kita habisin dia rame-rame. Si senior pun nyamperin si Sinyuk. Aku akan membalaskan dendammu, tapi dengan satu syarat, pekerjakan aku di perusahaan ayahmu. Di keesokan harinya, si Somun yang begitu bersemangat karena kakinya udah normal, dia pun pergi sekolah dengan lari-lari.
tanpa dia tahu kalau teman-temannya tuh ternyata pada ngeliat dia. Sesampainya di sekolah, diinterogasi lah itu si Somun sama teman-temannya. Terus disuruh jalan. Akhirnya si Somun pun jalan. Teman-temannya yang ngelihat si Somun ternyata udah bisa jalan dengan normal, mereka pun terharu pada nangis. Aduh, sweet banget tuh punya temen begini. Di sisi lain, senior geng Budubah lagi marah-marah karena belum ada pemasukan uang iuran murid-murid baru. Saat tahu pemalakan tersumbat karena si Somun, si senior pun marah dan nyari si Somun. Saat udah ketemu, mereka pun ngeremehin si Somun yang nampak cacat. Dihajarnya lah itu si Somun, tapi dia nggak diem aja dong. Terus disuruh majulah yang terkuat. Udah maju, disikatnya lagi sama si Somun. Empus. Kembalilah para senior geng Budubah ke base camp di pojokan sekolah yang marah-marah karena nggak senang dikalahin si Somun. Tiba-tiba Shin Hyuk datang bilang kata-kata senior itu yang diucapin kemarin. Kalau satu lawan satu nggak sanggup, habisi rame-rame. Kalau perlu, habisi juga temennya. Si senior pun makin emosi dan kepanasan dong. Lalu film pun berpindah ke kedai Oni. Motak sedang mempertanyakan orang tua Somun yang meninggal dalam kecelakaan 7 tahun lalu. Hana pun menjawab, mungkin itu bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Karena aku pernah menerawang ingatannya, tapi aku kurang yakin karena pada saat itu Somun pingsan. Mereka pun yang ngedenger kebingungan. Motak pun cari tahu tentang kecelakaan yang terjadi di saat pemilihan wali kota tahun 2013 ke Simbah. Ternyata hari itu Motak dan Somun koma di hari yang sama. Mereka pun semakin bingung. Motak pun meminta kalau semua itu kita rahasiakan dulu dari Somun. Nggak lama kemudian terdengar suara mobil baru ketua Choi yang datang mau ketemu sama anggota baru. Setibanya si Somun di situ, si ketua Choi kasih fasilitas anggota ke si Somun. Enakeun. Motak pun memperkenalkan ketua Choi adalah ketua Retail Jangmul, satu dari 50 orang terkaya di Korea. Dialah yang menanggung pengeluaran kita tim counter. Lalu Motak meminjam kartu identitas Somun dengan alasan mau bukain rekening bank. Film pun berpindah ke kantor polisi di mana Motak lagi isi formulir investigasi atas namanya dan Somun. Karena hasil yang aneh, Motak pun minta petisi kasusnya. Letan Kim yang dengar permohonannya atas nama Motak pun terkejut. Saat Motak sedang menunggu polisi yang bertanggung jawab pada kasusnya, dia bingung karena lihat seorang penjahat yang ada di poster situ sedang berjalan bebas di kantor polisi. Singkat cerita, Letan Kim pun ngajak si Motak untuk berbicara di luar. Motak pun langsung nanya, apakah mereka kenal karena dulu Motak pernah kerja di situ juga, cuma nggak ingat karena hilang ingatan. Letan Kim pun menjawab dengan ketus, kujelaskan kasusmu, semua bukti menyatakan itu bunuh diri. Motak yang gak terima dengar penjelasan Letnan Kim mendebatkan. Si Letnan Kim yang mendengarkan penjelasan Motak pun jadi bimbang. Lalu film berpindah ke sebuah kafe di mana Somun dan Hana mau memberitahukan pesan dari orang tua si pemilik kafe. 커피 나왔습니다. 엄마? Di sisi lain, Ungmin dan Joyun yang sedang pulang pun dihadang sama geng Budubah dan diculik. Dibawanya lah mereka ke pabrik kosong belakang sekolah. Ungmin dan Joyun disiksa sama mereka dan dipaksa untuk video call si Somun. Saat Somun menerima video call, bergegaslah itu pergi ke pabrik kosong itu. Sesampainya di TKP,
Somun yang marah melihat keadaan temannya tanpa sadar membuka wilayah Hyung. Film pun memperlihatkan Wigen Somun yang kesakitan dan mulai menghilang, bilang Somun tuh dalam bahaya. Oh iya, karena dari episode ini banyak Wigen yang muncul, biar nggak pusing, gue panggil nama Wigennya dari nama masing-masing tim counter aja ya. Oke lanjut. Hana dan Motak mendapatkan sinyal dari Wigennya masing-masing yang ngasih tahu kalau si Somun sedang dalam bahaya. Mereka pun bergegas datuk pada ke sana. Film kembali ke Somun yang sudah lepas kendali karena emosi pun ngabisin datu semua geng Buduba. Tiba-tiba ditariknya lah dia sama si Motak. Ditanya kenapa kau seperti ini bisa menyebabkan masalah tahu nggak? Somun pun menjawab, kusuruh mereka berhenti menyakiti teman-temanku, tapi mereka tak pernah berhenti sambil menangis. Hana yang ikut kesal, ditambahinnya datu, jepret. Bibicu yang datang terakhir, terkejut dan marah ngeliat itu semua. Somun pun bilang dia akan tanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya. Mereka pun gak setuju, tapi Somun bersikeras. Jadi mereka pun terpaksa meninggalkan Somun saat mendengar kedatangan polisi. Untuk nolongin si Somun, waktu di mobil mereka pun memiliki ide untuk minta tolong ke ketua Choi. Film pun berpindah ke kantor polisi yang ricuh karena para orang tua geng Buduba yang gak terima anaknya dipukulin. Saat para orang tua menyerang Somun dengan kata-kata tidak pantas dan meminta polisi untuk memenjarakan si Kismin Somun, ketua Choi pun teriak dari belakang. Beraninya kau panggil dia Kismin, aku bertaruh hartamu pasti tak sampai 1 triliun won. Lihat siapa yang akan dipenjara. Anja, sombong amat. Di pagi-pagi buta, kita diperlihatkan Motak yang sedang berlatih karena nggak bisa tidur mikirin apa yang terjadi pada dirinya dan ayahnya Somun 7 tahun silam. Lalu film pun berpindah ke wali kota Shin yang sedang mempromosikan pembuatan taman ternama di dunia di kota Jungjin. Di sisi lain, kepala polisi yang bilang sama Letan Kim, tanpa persetujuan kasusmu takkan sampai ke mejaku. Letan Kim pun emosi dan berkata, semenjak kejadian Motak, kau dikendalikan para penjahat itu, Kapten. Si Kapten pun gak terima dan marahin si Letan Kim. Lalu film berpindah ke si Motak yang lagi di kafe nunggu kedatangan Letan Kim. Setibanya Letan Kim di situ, gak pakai lama, dikasihnya lah itu HP si Motak 7 tahun yang lalu dan berkata, itu rusak, harus diperbaiki. Dan si Letnan Kim pun meminta si Motak agar tidak datang lagi ke kantor polisi demi kebaikannya. Motak pun bingung melihat tingkah laku Letnan Kim yang menutupi kasusnya 7 tahun lalu dan sekarang malah mau bantuin. Letnan Kim pun jawab, dulu kita pasangan. Motak yang mendengar itu pun merasa tidak percaya. Lalu film berpindah ke Noh Chang Kyu yang ngedatengin kantor kakaknya Noh Hang Kyu. Karena makin banyak pemain dan nama-namanya war biasa susah banget dibaca, kita sebut aja dia Antek 2 karena dia tuh antek-anteknya wali kota. Dan adiknya si Antek 2 kita sebut aja si Botak aja dah. Oke, lanjut. Setibanya di kantor Antek 2, si Botak pun bertanya, apakah kau masih ingat polisi dulu? Aku melihatnya yang mirip dia tadi di kantor polisi. Si Antek 2 pun gak percaya karena polisi itu udah mati beberapa tahun yang lalu. Lalu film berpindah ke Bibicu yang mendapatkan info dari Wigennya kalau di alam baka sedang diadakan diskusi untuk mencabut hak counter Somun. Saat para Wigen sedang diskusi,
Tim kantor pun di kedai lagi pada sibuk mikirin cara gimana untuk mempertahankan si Somun. Terus si Somun pun bilang, aku gak bisa dipecat sekarang karena Wigen menjanjikan aku bertemu orang tuaku sebagai upah. Bibi Cu yang mendengar itu pun marah, langsung pergilah dia ke alam baka. Si Motak yang lihat semuanya pada pergi ke alam baka, jadi ikut-ikutan dah pergi. Sesampainya di alam baka, si Bibi Cu pun bilang ke si Somun, gak usah takut, kita semua ada di sini. Tiba-tiba, si Motak pun datang. Terus Bibi Cu tuh bilang, sudah bertahun-tahun kau menjadi counter masih gak bisa juga mendarat dengan benar. Wigen Motak pun bilang, Somun tak berhak menjadi seorang kantor karena dia tidak dapat menahan emosinya, dia dapat membahayakan nyawa Wigennya. Bibi Cu yang dengar perkataan Wigen Motak pun emosi dan berkata, pernahkah kalian melihat kami mengeluh tentang perintah kalian, bahkan ketika kami terluka dan cedera? Kalian juga tahu, kami bekerja mempertaruhkan nyawa. Kami menjadi counter mendapatkan kehidupan kembali saat koma. Sedangkan Somun, apa? Dia hanya mengharapkan bertemu orang tuanya. Karena kesalahan kecilnya, kalian tidak bisa mengambil dan membuang dia sesuka hati kalian. Lalu film berpindah ke wali kota Sin yang lagi sauna bersama Antek 1. Tiba-tiba ada aki-aki datang sambil teriak-teriak sengaja biar si wali kota Sin itu dengar. Dulu aku memiliki buruh tani bernama Sin. Dia memiliki anak yang pintar. Lalu dia menjadi sukses. Dia memakai anggaran daerah itu untuk membeli tanah. Terus si aki-aki bilang ke wali kota Sin, kalau kamu mau membangun di atas tanahku, sudah sewajarnya lah bayar sewa. Si wali kota Sin yang dengar ocehan aki-aki itu pun nggak senang. Singkat cerita, wali kota Sin pun telepon anak buahnya yang lain, nyuruh ngirimin orang untuk maksa si aki-aki tadi tanda tangan surat-surat. Disuruhnya lah Jicung Sin, atau yang kita sebut aja dia tuh roh jahat level 3 untuk ngerjain tugasnya. Lalu film berpindah ke Motak yang sedang memperbaiki HP dulunya. Ada foto ulang tahun Kim Yong Min. Motak yang gak tahu itu siapa, telepon dah dia ke Letnan Kim minta dicari tahu. Tapi setelah dicari tahu, tidak ada data kasus yang ditemukan. Lalu film berpindah ke Wigen Somun yang nyuruh Wigen Bibi Cu untuk mencari data orang tuanya Somun. Tapi setelah dicari-cari, datanya tuh nggak ada. Film pun balik lagi ke si Motak yang udah berada di kedai. Terus dia minta tolong sama si Hana buat diliatin masa lalunya. Tapi Hana bilang dia nggak bisa karena Motak lupa ingatan, jadi memblok untuk diterawang. Dan basambung. Thanks para gulingers yang udah stay sampai akhir. See you next video. Bye.